Ya, perlu saya klarifikasi bahwa nama siapapun yang disebut selama ini ada 4 atau 5, tidak ada satupun yang staf khusus saya. Dulu memang ada yang tim asistensi, tapi tahun 2010 yang sifatnya ad hoc saja gitu, membantu menganalisa data dan seterusnya, tapi cuman tahun 2010 sudah tidak ada lagi. Karena itu siapapun dia mengatasnamakan saya, tentu akan kita lihat proses hukumnya dan tentu silahkan hukum yang bicara. Tapi Pak Menteri kenal kan orang-orang yang 4 yang disebut oleh pejabat? Saya tidak semua kenal. Tidak semua Lah kenal. kalau dia pernah jadi staf khusus Pak Menteri kan di bawah Bukan dari staf luar. khusus, asisten. Asisten. Bukan asisten, tim asistensi. Baik, tim asistensi pun kita bawa dari luar kan. Berarti kan kita kenal. Kenal, pasti kenal. Jadi 4 itu Pak Menteri kenal. 2 yang kenal. Dari 4 itu. Yang 2 yang mana itu? Ada 4 orang kan yang disebut-sebut namanya. Ya, yang 2 saya kenal, yang 2 saya tidak kenal. Baik, yang 2 itu Pak Menteri kenal, itu tidak aktif lagi. Sudah tidak aktif lagi. Ada kontak nggak terakhir dengan Pak Menteri? Sudah lama tidak ada kontak, tetapi saya sedang menelusuri ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia diseret-deret, ditarik-tarik, kemungkinan juga memang tertarik gitu kan. Ya silakan aja KPK yang akan mengusut. Kalau dari pengakuan 2 orang staf itu malah dia yang disuruh oleh 2 orang staf asisten tadi. Dia yang Dadong sama Nyoman tadi yang disuruh oleh... Makanya saya sedang menelusuri dan saya akan cek terus perkembangannya. Apakah pencatutan ini hanya cukup di 2-3 orang itu atau pencatutan lagi baru? Saya kira akan kita tunggu proses di KPK. Ya, kalau dia disuruh berarti yang mencatut nama Pak Menteri bukan 2 orang PNS Menaker Trans. Ya. Tapi yang mencatut ini asisten khusus. Bukan asisten khusus, Pak. Ya, artinya tim asistensi. Dulu pernah mantan tim asisten. Mantan tim asistensi. Ya, itulah yang akan kita telusuri. Udah kontak belum sama orangnya? Lu bawa nama saya. Saya sudah minta teman-teman untuk menelusuri. Kesimpulan sementara ada yang sama sekali ditarik-tarik gitu, namanya saja, diikut-ikutkan. Ada juga kemungkinan tertarik juga, masih belum bisa disimpulkan. Udah ketemu Pak Menteri? Belum. 4 ya? Atau 2 lah? Belum. Yang dikenal tadi? Belum. Ya kalau kita teman kenal baik kan biasanya kita, lu ikut loh di sini. Ya. Bawa nama gua kan begitu. Itu lagi kita telusuri dan kita akan menyerahkan sepenuhnya KPK. Kita akan tindak tegas siapapun yang mengatasnamakan saya. Walaupun itu teman dekat. Oh, tidak peduli teman dekat. Semua libas. Baik Pak Menteri, jadi kalau THR tadi Pak Menteri gak mau jawab ya, dari mana kalau bukan dari Dana Rawati. Tapi bukan dari PJTKI kan? Insya Allah tidak. Iya, kasihan banget tuh TKI. Iya. Udah kena pacung apa. PJTKI-nya ngasih THR lagi kan. Tapi anggaran belanja dan kan ada anggaran belanja ya Pak Menteri. Anggaran pembangunan lah dulu kita sebut. Itu gede gak Menaker Trans? Total? Ya. Sangat kecil Pak. Dibanding tanggung jawab yang besar terutama pembangunan kawasan ya. Itu kita termasuk sangat kecil. Apalagi kalau transmigrasi ini kan multisektoral sebetulnya ya. Ya tidak hanya transmigrasi kan Menaker Trans. Menaker Trans. Kita sangat kecil. 4,6 triliun. 4,1 malah ya. 4,1 triliun. Kecil sekali. Itu saya tahu Pak Menteri kan sekarang lagi rame nih. Banggar ini. Berapa persen yang hilang di tengah. Itulah yang harus kita. Makanya saya melihat ini momentum penting Pak Karni. Momentum penting untuk membenahi semua pihak termasuk agar tidak ada lagi anggaran yang bocor di tengah jalan ataupun kualitas produk dari pembangunan itu tidak sesuai standar yang ditetapkan. Ini momentum sekali untuk kita benahi semua. Yang Pak Menteri dengar di Menaker Trans berapa yang di mark up ataupun dipotong?
Saya belum dengar sih. Tapi kira-kira beberapa penelusuran yang dilakukan Inspektorat Jenderal gitu ya. Secara umum sih masih lumayan bagus lah. 10, 20. Oh, saya tidak tahu. Karena yang lain udah 40, Pak. Enggak, kalau mati 10, 20 normal-normal lah gitu loh. Kalau enggak sama sekali enggak ada yang percaya udah, Pak. Apa yang Pak Menteri mau lakukan untuk itu? Nah, ada beberapa hal yang penting, Pak. Yang pertama, soal sistem informasi ya. Kadang-kadang seorang pembuat kebijakan itu informasi yang sifatnya harus dijaga, dikelola untuk tidak menjadi lahirnya kolusi, itu harus disimpan dengan baik. Yang kedua, sehingga tidak ada yang jual-jual informasi, KKN dan seterusnya. Yang kedua, bahwa pengawasan terhadap kualitas proyek atau kualitas pembangunan infrastruktur, pembangunan lainnya benar-benar harus dikontrol, kualitas terjaga. Dan yang ketiga yang mesti kita perhatikan memang reformasi birokrasi harus kita teruskan. Reformasi birokrasi di antara reformasi demokrasi, reformasi politik, reformasi yudikatif, salah satu agenda berikutnya adalah reformasi birokrasi. Tapi departemen-departemen ini kan dari hulunya sudah punya kontraktor. Dengan kerjasama dengan DPR, tinggal anggaran yang 200 naik jadi 300. 100-nya untuk dibagi-bagi. Baik departemen maupun DPR. Di tempat Pak Menteri apa yang terjadi? Saya belum mendengar, tapi tidak tahu teknis begitu ya. Tapi sejauh ini belum terlampau tahu saya. Pak Menteri juga ketua partai loh. Ada orangnya juga di Manggar kan. Ada di sini malah orangnya. Ketua fraksi ini bukan? Ketua fraksi. Bukan Manggar. Iya, mari kita diskusikan bagaimana pola kita mengawasi, melakukan kontrol terhadap antara kebijakan. Kebijakan itu kan tidak salah, tapi implementasi salah. Itu dua hal yang kadang-kadang harus kita jaga betul. Iya, ini bukan lagi implementasi salah atau kebijakan salah. Anggarannya belum cair, kontraktornya itu udah ada. Maka belum disetujui oleh DPR, kontraktornya udah ada. Udah siap. Tinggal si kontraktor masang harganya berapa. Ya, itu yang terjadi di negara ini. Ini bagaimana di transmigrasi? Saya mau tanya setiap menteri yang hadir di sini. Karena ini korupsi terbesar di Republik ini ada di sini. Saya selalu menekankan kepada jajaran bahwa apa yang menjadi standar kualitas itu nomor satu. Sehingga kalau toh pengusaha untung itu boleh sebetulnya, tidak ada salahnya. Yang menjadi salah adalah ketika standar itu dikacaukan sehingga keuntungannya melebihi kenormalan yang ada. Ya, terjadi. Sekarang ada yang lebih canggih lagi. Kualitas proyek itu tetap bagus. 200M ya 200M. Harganya aja dinaikin jadi 300M. Markup angkanya. Angkanya. Jadi kalaupun Pak Menteri periksa bangun aja. Cuma harganya harusnya nggak segitu. Ini lebih canggih Pak Menteri. Ketua partai harusnya tahu loh Pak Menteri. Saya tidak pernah jadi pengusaha soalnya. Bukan, yang ngajarin pengusaha aja DPR sama pemerintah. Ya kita jaga Pak, supaya tidak muncul lagi hal-hal semacam itu. Ada nggak laporan-laporan semacam itu Pak Menteri dapat dari Irjen? Sejauh ini belum pernah saya mendapatkan laporan itu. Ada Irjen Pak Menteri nggak di sini? Banyak kan? Ada ini Kepala Biro Perencanaan, mungkin tahu. Gimana yang terjadi di situ, Pak? Kalau nggak ada markup sama sekali, nggak ada Indonesia percaya lagi, Pak. Jadi begini, Pak.
setahu kami di dalam perencanaan itu kan kita sudah menyusun desain teknis dengan perhitungan pajak, keuntungan dan segala macam, itu harga itu sudah disepakati. Dan mungkin kalau Pak Karni lihat di departemen kami itu sekarang itu kita menggunakan internet. Artinya bahwa agak sulit sekarang untuk mengarahkan pemenang-pemenang lelang yang diarahkan dari awal, Pak. Jadi kita pakai sistem lelang terbuka. Jadi ini sebenarnya salah satu cara untuk menghindari kalau ada tanda kutip kolusi untuk mengarahkan kepada seorang kontraktor yang diarahkan. Lelang terbuka itu dari zaman Soeharto udah terbuka, Pak. Tapi menggugurkannya bukan orang kita itu gampang banget, Pak. Dengan berbagai syarat gugur semua. Yang bukan teman. Jadi itu udah, ya ingin saya tanya. Kalau Bapak bilang bersih, DPR-nya nggak telepon Bapak? Kebetulan kami di Biro Perencanaan, Pak, jadi nggak pernah ditelepon. Jadi perencanaan itu hanya perencanakan di awal, implementasinya itu di Direktorat Teknis, Pak. Direktorat Teknis ngelapor nggak ke Bapak ditelepon DPR? Kami nggak, Pak. Nggak bisa kan jadi dapat tuh anggaran kalau nggak ada kompromi. Benar nggak? Kami nggak tahu, Pak, karena kami nggak pernah ikut kompromi, Pak. Nggak ada irjannya, Pak? Irjan di sini nggak ada. Baik, saya kira cukup banyak yang udah dikasih oleh Pak Menteri Nakertrans, Cak Imin, dan kita apapun juga terima kasih atas kedatangan. Terima kasih, Pak. Karena tidak banyak orang yang disebut di KPK berani duduk di situ. Cak Imin mematahkan itu. Jadi berani untuk duduk. Ada yang lari-lari dulu, akhirnya udah kepepet baru berani datang. Ada. Tapi Caimin dari awal udah datang, jadi saya kira A+ untuk Caimin. Kita istirahat sejenak. Pemirsa, kita teruskan acara kita dengan politikus senior Pak Permadi. Udah lama Bapak gak datang, protes semua tuh fansnya. 3 minggu ya? 3 minggu. Tapi malam ini Sujiwo Tejo pemirsa minta izin tidak hadir. Kayaknya sejak kenal dia agak susah hadir. Silakan. Baik, terima kasih. Apa terawangan Bapak tentang terawangan? Kalau Pak Karni tanya pada orang-orang pemerintah dan anggota DPR, pasti jawabnya gagap. Jadi tadi gagap Menteri? Gagap. Ya. Kenapa? Jadi sebenarnya ini kan ada mafia. Ini tidak semua anggota DPR ya. Saya tidak mengatakan semua anggota DPR. Ada mafia di DPR, ada mafia di pemerintah. Ini kerjasama. Jadi badan anggaran itu sudah menentukan anggaran. DPR, pemerintahnya tentu sudah tahu, sekalipun itu baru konsep dan belum dibagi. Nah, mafia inilah yang mendatangi kontraktor-kontraktor. Ini ada anggaran sekian, berani berapa. Nah, cilakanya, mafia itu sedemikian hebatnya, sehingga kontraktor yang tidak mendapat tender, uangnya hilang. Dan tidak berani mengadu. Karena apa? Kalau mengadu habis dia, dihabisin. Dan juga bisa kena suap, pasal suap. Betul. Nah karena itu dia diam saja. Dengan harapan tender yang akan datang dapat. Itu tidak akan rugi. Karena apa? Nilai tender yang dapat itu paling 10% yang buat proyeknya. Lihat aja. 10% jadi yang hilang 90. Nasaruddin minta berapa? Nasaruddin minta 13%. Gubernur dapat berapa? 2,5%. Yang lain berapa? Sehingga habis. Ya paling 40%, 50%. Belum dibagi-bagi ke teman-teman lain, keuntungan lain. Jadi, kalau tidak ada markup seperti yang dikatakan Pak Karni tadi, nilai-nilai proyek-proyek itu sangat mengasihankan. Contohnya, jalan-jalan raya, apakah itu di Sumatera, di Sulawesi, berapa bulan rusak semua. Dan tidak diperbaiki, karena tidak ada anggaran lagi. Tunggu tahun depan. Tahun depan tidak mungkin lagi minta anggaran yang sama untuk pembuatan jalan yang sama juga. Jadi inilah nilai kerusakan-kerusakan itu. Saya di DPR, terus terang, saya keluar karena
muak dengan situasi.